sini saya akan menjelaskan mengenai alkil halida. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, sifat fisik dan kimia, kemudian reaksi dari alkil halida itu sendiri. Sebelum membahas sifat fisik dan kimia, saya akan menjelaskan mengenai alkil halida itu sendiri. Alkil halida merupakan hidrokarbon di mana satu atau lebih hidrogennya diganti dengan halogen. Tiap-tiap hidrogen dalam hidrokarbon potensial digantikan dengan halogen. Bahkan ada senyawa hidrokarbon yang semua hidrogennya dapat diganti. Dan hidrokarbon halogen itu sendiri terdiri dari F, Cl, dan Br. Perlu dicatat juga bahwa halogen adalah atom-atom berelektronegatif tinggi dan hanya kekurangan satu elektron untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Oleh karena itu, halogen dapat membentuk ikatan kovalen tunggal atau ionik stabil. Dan struktur dari alkil halida itu sendiri yaitu R dan X. R-nya itu sendiri senyawa hidrokarbon dan X-nya itu merupakan senyawa halogen yang berisi Br, Cl, dan I. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sifat fisik dan kimia dari alkil halida. Sifat fisiknya itu alkil halida mempunyai titik didih lebih tinggi daripada alkana. Dan yang kedua yaitu tidak dapat larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik tertentu. Dan yang terakhir yaitu senyawa-senyawa bromo, iodo, dan polikloro lebih berat dari air. Kemudian sifat fisika dari alkil halida yaitu atom F, Cl, dan Br bersifat elektronegatif. Dan walaupun keelektronegatifan iot dekat dengan keelektronegatifan karbon, ion iot mudah dipolarisasi. Dan halogen adalah atom-atom berelektronegatif tinggi dan hanya kekurangan satu elektron untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Jadi alkil halida merupakan atom yang bersifat polar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai reaksi dari alkil halida. Reaksi alkil halida itu sendiri ada dua, yaitu reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Substitusi itu sendiri yaitu reaksi substitusi Z menyerang alkil halida pada atom karbon hibrida sp3 yang mengikat halogen X, menyebabkan terusirnya halogen nukleofil. Halogen yang terusir disebut gugus fungsi. Nukleofil harus mengandung pasangan elektron yang tadinya sebagai elektron ikatan. Ada dua persamaan yang dapat ditulis. Ini saya mencontohkannya seperti ini dan seperti ini. Dan ini X-nya yang pergi, yang menjadi gugus pergi. Kemudian yang kedua yaitu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi melibatkan pelepasan HX dan hasilnya adalah suatu alena. Banyak sekali modifikasi terhadap reaksi ini tergantung pada reaksi yang digunakan. Ini contohnya saya menggunakan ini. Reaksi eliminasi yaitu pelepasan dan ini X-nya yang dilepas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme substitusi nukleofilik. Pada dasarnya terdapat dua mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Mereka dilambangkan dengan SN1 dan juga SN2. Bagian SN menunjukkan substitusi nukleofilik, sedangkan arti dari 1 dan 2 akan dijelaskan kemudian. Mekanisme yang akan saya bahas adalah mekanisme substitusi nukleofilik yang ini, SN1. Mekanisme SN1 adalah proses dua tahap. Pada tahap pertama, ikatan antara karbon dengan gugus pergi putus. Gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron. Dan terbentuklah ion karbonium. Ini ya, terbentuk ion karbonium. Kemudian pada tahap kedua atau yang bisa
disebut tahap cepat, ion karbonium bergabung dengan nukleofil membentuk produk. Pada mekanisme SN1 terdapat dua tahap. Notasi 1 digunakan sebab pada tahap lambat hanya satu dari dua reaksi yang terlibat, yaitu substrat. Tahap ini sama sekali tidak melibatkan nukleofil. Kemudian berikutnya ada ciri-ciri dari suatu reaksi yang berjalan melalui mekanisme SN1. Yang pertama yaitu kecepatan reaksinya tidak bergantung pada konsentrasi nukleofil. Kecepatan reaksi adalah tahap pertama di mana nukleofil tidak terlibat. Kemudian ciri yang kedua yaitu jika karbon pembawa gugus pergi bersifat chiral, reaksi menyebabkan hilangnya aktivitas optik karena terjadi racemic. Pada ion karbonium hanya ada 3 gugus yang terikat pada karbon positif. Karena itu karbon positif mempunyai sp2 dan berbentuk planar. Jadi nukleofil mempunyai 2 arah penyerangan, yaitu arah dari depan dan juga arah dari belakang. Dan kesempatan ini masing-masing mempunyai peluang sebesar 50%, hasilnya racemate. Contohnya ini, reaksi S3 bromo 3 metil heksana dengan air menghasilkan alkohol racemic. Ini 3 bromo 3 metil heksana direaksikan dengan air menghasilkan 50% S dan 50% R. Spesies antaranya atau intermediate spesies antara ion karbonium dengan geometrik planar sehingga air mempunyai peluang menyerang 2 sisi dari depan dan belakang sebagaimana yang sudah tadi disebutkan. Dengan peluang yang sama menghasilkan campuran racemic, yaitu ini campuran racemicnya seperti ini dari depan dan dari belakang seperti itu. Kemudian reaksi substrat RH yang melalui mekanisme SN1 akan berlangsung cepat jika R adalah struktur tersien dan lambat apabila R merupakan struktur primer. Hal ini sesuai dengan urutan kestabilan ion karbonium. 3 lebih besar dari 2 dan lebih besar dari 1. 3 bromo 3 metil heksana direaksikan dengan air menghasilkan 50% S dan 50% R. Spesies antaranya atau intermediate spesies antara ion karbonium dengan geometrik planar sehingga air mempunyai peluang menyerang 2 sisi dari depan dan belakang sebagaimana yang sudah tadi disebutkan. Dengan peluang yang sama menghasilkan campuran racemic, yaitu ini campuran racemicnya seperti ini dari depan dan dari belakang seperti itu. Kemudian reaksi substrat RH yang melalui mekanisme SN1 akan berlangsung cepat jika R adalah struktur tersien dan lambat apabila R merupakan struktur primer. Hal ini sesuai dengan urutan kestabilan ion karbonium. 3 lebih besar dari 2 dan lebih besar dari 1. Lalu selanjutnya akan kami berikan tabel perbandingan mekanisme reaksi SN1 dan SN2. Berikut pada tabel ini memuat ringkasan mengenai mekanisme substitusi dan membandingkannya dengan keadaan-keadaan lain seperti keadaan pelarut dan struktur nukleofil. Perlu diperhatikan bahwa halida primer selalu bereaksi melalui mekanisme SN2, sedangkan halida tersier melalui mekanisme SN1. Pada halida sekunder terdapat
dua kemungkinan, yaitu kadang-kadang. Jadi pada struktur halida, yang pertama primer atau CH3 ini terjadi pada SN2, sedangkan pada SN1 tidak terjadi. Pada struktur halida yang tersier terjadi pada SN1, sedangkan SN2 tidak terjadi. Namun pada struktur halida sekunder, SN2 maupun SN1 memiliki dua kemungkinan. Selanjutnya, stereokimia. Pada SN2, stereokimianya pembalikan dan pada SN1 resemilasi. Selanjutnya, pada perbedaan yang ketiga yaitu mengenai nukleofil. Pada mekanisme reaksi SN2, kecepatan reaksi tergantung pada konsentrasi nukleofil. Sedangkan pada SN1, kecepatan reaksinya tidak bergantung pada konsentrasi nukleofil. Pada SN2, mekanisme memilih nukleofil anion, sedangkan pada SN1, mekanisme memilih nukleofil netral. Kemudian, perbedaan yang ketiga yaitu mengenai pelarut. Pada mekanisme reaksi SN2, kecepatan reaksi sedikit dipengaruhi kepolaran pelarut. Sedangkan pada SN1, kepolaran pelarut itu sangat mempengaruhi kecepatan reaksinya. Pada tahap pertama dalam mekanisme SN1 adalah tahap pembentukan ion, sehingga mekanisme ini dapat berlangsung lebih baik dalam pelarut polar. Jadi halida sekunder yang dapat bereaksi melalui kedua mekanisme tersebut, kita dapat mengubah mekanismenya dengan menyesuaikan kepolaran pelarutnya. Misalnya, mekanisme reaksi halida sekunder dengan air dapat diubah dari SN2 menjadi SN1 dengan mengubah pelarutnya, atau mengubah ke pelarut yang lebih polar dan pelarut pengion yang lebih baik. Kekuatan nukleofil juga dapat mengubah mekanisme reaksi yang dilalui oleh reaksi SN. Jika nukleofilnya kuat, maka mekanisme SN2 yang terjadi. Berikut ini ada beberapa petunjuk yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu nukleofil adalah kuat atau lemah. Yang pertama, ini ion nukleofil bersifat nukleofil. Anion adalah pemberi elektron yang lebih baik daripada molekul netralnya. Kemudian yang kedua, unsur yang berada pada periode bawah dalam tabel periodik cenderung merupakan nukleofil yang lebih kuat daripada unsur yang berada dalam periode di atasnya yang segolongan. Jadi seperti ini, I- lebih besar dari Br-, lebih besar dari Cl- dan lebih besar dari F. Di antara ini berarti yang paling besar yaitu I-. Sedangkan yang ketiga ini, pada periode yang sama unsur yang lebih elektronegatif cenderung merupakan nukleofil lebih lemah karena ia lebih kuat memegang elektron. Jadi karena C dan N berada dalam periode yang sama, maka yang bereaksi adalah karbon karena sifat nukleofilnya lebih kuat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.